Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Hadirin salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Betapa banyak karunia Allah yang mungkin belum sempat kita syukuri karena kita menganggap itu hal yang biasa saja. Seperti kita bisa bernafas sehingga kita bisa hidup tenang, kita bisa makan, minum. Itu karunia Allah yang kadang tidak kita syukuri karena yang sudah kita anggap sebagai keseharian kita. Maka mari kita ingatkan kembali bahwa betapa banyak karunia Allah yang andai toh kita mau menghitung, pasti tidak akan bisa kita menghitungnya. Maka sebagai kewajiban kita sebagai hamba Allah, mari kita usahakan dalam setiap langkah kita, hidup kita, untuk berusaha mentaati apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Inilah yang dimaksud dengan takwa, yang harus kita jaga, kita tingkatkan kualitasnya dari hari ke hari. Insya Allah jika hidup kita ini, semangat kita senantiasa dalam ketakwaan, kita bisa menggapai makam atau kedudukan yang tertinggi di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin yang berbahagia, salah satu tugas kerasulan Nabi Muhammad SAW yaitu membimbing kita untuk terbebas dari kesyirikan. Sebagaimana tadi yang saya bacakan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110 atau di akhir ayat. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa, sama seperti kalian. Cuma aku diberi wahyu yang diperintahkan untuk menjelaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan barang siapa yang ingin berjumpa denganku, kata Allah, maka hendaklah ia beramal soleh dan tidak mensekutukannya di dalam peribadatan. Karena Allah itu adalah yang esa, yang ahad. Hadirin yang berbahagia,
Dalam surat Al-Kahfi ini Allah menceritakan berbagai hal yang bisa membawa kita kepada kesyirikan. Dan syirik ini adalah dosa yang tidak bisa diampunkan. Sebagaimana Allah sudah memaklumkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampunkan dosa syirik, tetapi akan mengampunkan dosa apapun besarnya, seberapapun banyaknya, kecuali dosa syirik. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah menggambarkan kesyirikan ini ketika ditanya kenapa Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Maka Rasulullah menjawab, bagaimana jika kamu itu memiliki seorang hamba sahaya atau budak atau pembantu kalau sekarang, kemudian pembantu itu kamu beri modal, kamu fasilitasi, misalkan kalau di desa diberi sawah, diberi modal, pupuk, bibit, semuanya sudah disediakan, tinggal menanam saja. Tetapi ketika panen, hasilnya tidak diberikan kepada kamu. Bagaimana perasaanmu? Betapa mudahnya Rasulullah menggambarkan kesyirikan. Sebagaimana perintah atau penggambaran tadi, Allah sudah mengkaruniai kita hidup, memberi kita oksigen, memberi kita bisa makan, minum, bisa menikmati udara, bisa menikmati, mendapatkan ilmu, harta, dan sebagainya. Tapi ketika kita beribadah tidak kepada Allah, itu sama seperti seorang pembantu yang diberi modal, diberi apapun, ketika menghasilkan, hasilnya tidak diberikan kepada yang memberi. Hadirin yang berbahagia, banyak hal-hal yang kadang membuat kita ini lupa kepada siapa yang memberi itu. Kalau ini kita menjadi suatu kebiasaan, keyakinan, bisa saja ini menyewujudkan kita kepada kesyirikan yang kita tidak terasa. Misalkan digambarkan kalau di dalam surah Al-Kahfi ada beberapa hal yang menjadikan kita ini seolah-olah ya, mensekutukan Allah dengan sesuatu. Kadang Allah mengkaruniakan kesehatan kepada kita. Dari kecil mungkin sampai umur 70 tidak pernah sakit, karena dia senantiasa berolahraga misalnya. Apalagi sekarang olahraga seolah-olah menjadi modal untuk sehat. Memang tidak salah. Tetapi ketika kita mengatakan saya sehat karena saya setiap hari olahraga, tentu ini satu hal yang salah. Karena sehat tidak sehat itu tidak tergantung kepada hal yang seperti ini pada hakikatnya. Semuanya ada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah sudah mencontohkan misalkan Namrud, dari semenjak kecil sampai dia menjadi raja berkuasa yang sangat banyak, dia tidak pernah sakit, sehingga dia seolah-olah tidak akan mati selamanya. Tetapi Allah meruntuhkan pendapatnya itu dengan memasukkan nyamuk atau lalat ke dalam hidungnya, sehingga di dalam otaknya senantiasa terasa sakit. Sampai ia 10 tahun nyamuk itu gitu, kemudian Namrud itu mati karena saking sakitnya. Ya, karena dia merasa kesehatan itu segalanya. Mungkin kita bisa saja menganggap kesehatan ini menjadikan kita bisa berbahagia. Inilah yang namanya kesyirikan. Kita lupa bahwa yang memberi sehat adalah Allah. Lalu ketika kita bersyukur, bukan bersyukur kepada Allah. Ketika kita mengabdi, bukan mengabdi kepada Allah. Demikian juga kekayaan di dunia ini. Kadang kekayaan itu menutup diri kita. Kalau kita sudah kaya, sudah apa-apa terpenuhi, kadang-kadang merasa dunia ini semua bisa kita atur. Hal ini sebenarnya sudah dicontohkan dalam surah Al-Kahfi. Di sana diberikan contoh ada 2 orang, yang satu soleh, yang satu tidak. Kemudian memiliki kebun, kemudian yang memiliki kebun lebih banyak mengatakan, kebunku ini, hartaku ini lebih banyak daripada hartamu, dan anak-anakku, pengikutku lebih banyak dari pengikutmu. Saya merasa hartaku ini tidak akan habis.
Mungkin berapa turunan pun tidak akan habis. Tapi Allah lalu melenyapkan hartanya itu dalam semalam. Nah, kalau dalam dunia sekarang banyak sekali orang-orang yang merasa sudah cukup, bahkan dia bisa mengambil keputusan mempengaruhi seluruh isi dunia dengan hartanya. Kita sudah merasakan di Indonesia ini ada orang-orang yang merasa dirinya itu menganggap harta saya tidak akan habis ini, tapi kemudian Allah menyelenyapkan dalam sehari. Misalkan seperti kemarin kita baru saja merasakan ada seorang yang sangat kaya, kemudian hartanya ludes karena digeruduk oleh massa, ya, dijarah. Hampir sama. Dan betapa mudahnya Allah menghilangkan kemampuan yang berupa kekayaan ini. Sehingga kadang-kadang kita ini menganggap kekayaan ini adalah segala-galanya. Inilah kesalahan kita. Kita lupa bahwa kekayaan pun itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesirikan-kesirikan yang harus kita hindari. Ada juga yang menganggap ilmu itu adalah hal yang luar biasa, sehingga dengan ilmu dia bisa mendapatkan segalanya. Betapa orang berlomba-lomba untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik, jika perlu memalsu ijazah dan sebagainya. Sehingga orang-orang yang merasa ilmunya kuat kadang-kadang sudah tidak membutuhkan lagi. Kita punya ilmuwan yang sangat keren, nah, tetapi sampai kerennya dia tidak mengakui adanya Tuhan, karena menganggap segala sesuatu ini terjadi karena adanya sebab dan akibat. Jadi tidak ada hukum Tuhan. Nah, kemudian betapa mudahnya Allah menghancurkan. Kalau di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi tadi Allah mencontohkan tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Kadang kita sangat bodoh sekali ketika Musa mengikuti Khidir. Khidir kemudian membunuh seorang anak kecil. Musa begitu marahnya. Kemudian ketika itu hampir berakhir dijelaskannya bahwa kadang-kadang kematian pun itu bukan satu bencana. Karena sebenarnya yang dilakukan Khidir adalah menyelamatkan anak itu dan orang tuanya. Sangat detail dijelaskan di dalam surah Al-Kahfi. Demikian juga kadang-kadang kita menanggapi suatu bencana itu seolah-olah derita yang sangat luar biasa. Tetapi kadang itu menjadi rahmat atau barokah yang sangat hebat. Kita pernah merasakan gempa di tahun 2006 yang kadang-kadang kita anggap itu bencana yang terbesar di Jogja. Tapi juga di balik itu ternyata merupakan berkah yang sangat banyak. Jadi kadang-kadang kita ini tidak mengakui bahwa semuanya ini adalah di dalam kendali Allah. Inilah kesirikan yang paling halus. Kita tidak mengakui bahwa nikmat ini dari Allah. Ya, semua yang Allah berikan kepada kita ini wujudnya adalah kasih sayang Allah. Kadang diberi sakit kita merasa itu musibah yang berat. Pada hakikatnya misalkan sakit itu diterima dengan ikhlas, dia menjadi pengukur dosa, menjadi pengangkat derajat, menjadi pembuka rezeki. Hadirin yang berbahagia, ada banyak hal yang kadang-kadang itu bisa membawa kita kepada kesirikan. Inilah yang dijadikan tugas oleh Allah kepada Rasul kita Muhammad SAW. Dibimbing dengan wahyu. Sebagaimana Allah tadi mengatakan, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah hai Muhammad bahwa aku ini adalah manusia biasa, sehingga bisa merasakan penderitaan, bisa merasakan musibah, bisa merasakan kenikmatan, bisa merasakan nikmatnya ilmu, nikmatnya harta. Tetapi kamu harus ingat bahwa kamu itu untuk mengantarkan kita supaya Allah itu yakin sebagai satu-satunya pemberi nikmat, sebagai satu-satunya yang berhak kita sembah, sebagai satu-satunya yang harus menjadi tujuan dalam hidup kita. Annama ilahukum ilahu wahid.
Dan kalau kita ingin bertemu dengan Allah, maka tidak ada kata lain kecuali jangan pernah mensekutukannya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Karena kesyirikan itu adalah hal yang sebagaimana tadi digambarkan oleh Rasulullah. Sukakah kamu jika kamu memiliki pembantu, kemudian pembantu itu kamu beri modal, kamu beri apapun yang ia inginkan, tapi ketika menghasilkan, hasilnya tidak diberikan kepadamu. Bahkan ada yang ketika sudah berhasil menganggap itu semua adalah miliknya. Bahkan ada yang mengaku, akulah yang menjadikan ini semua. Inilah Fir'aun. Sehingga ketika dia berkuasa, memiliki harta yang banyak, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Hadirin yang berbahagia, maka di masa yang sekarang betapa banyak hal yang bisa mengantarkan kita kepada kesyirikan, yang kadang-kadang kita lupa bahwa itu semua rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bernapas, kadang tidak sempat kita syukuri. Kita bisa makan minum dengan enak, kadang tidak sempat kita syukuri. Anehnya kadang ada yang berterima kasih bukan kepada Allah. Nah, inilah yang dimaksud dengan waspada kepada hal-hal yang membawa kita kepada kesyirikan. Betapa sakitnya kita kalau kita punya pembantu, kemudian kita beri apa-apa, pembantu tadi mengatakan ini milikku, bukan dari siapa-siapa. Mungkin itulah yang menyebabkan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Semoga kita bisa terhindar dari kesyirikan baik yang kecil maupun yang besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.